Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kembali berjumpa bersama saya, Dr. Daman MPD, dalam mata kuliah Keterampilan Membaca. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang tahapan membaca. Tentunya Anda sudah banyak mempelajari tentang jenis-jenis membaca, teknik membaca, kemudian Anda juga sudah memahami tentang apa itu membaca. Saudara, membaca itu sendiri adalah proses untuk mendapatkan informasi, mendapatkan pesan yang kita butuhkan ya. Jadi informasi pesan yang kita butuhkan yang disampaikan oleh si penulis itu harus dapat kita serap, kita simpan dalam memori kita sehingga akan menjadi skemata bagi kita. Skemata itu adalah pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki. Saudara, membaca ini memiliki tahapan tentunya ya. Oleh sebab itu, setelah selesai pokok bahasan pada pertemuan ini, Anda mampu untuk menjelaskan tentang tahapan membaca ya, juga Anda mampu untuk mempraktikkannya langsung tentang tahapan membaca, khususnya pada membaca pemahaman ya. Baik, saudara, pada dasarnya membaca itu ya tadi sudah saya katakan membaca bersifat reseptif, menerima pesan, menerima informasi yang disampaikan oleh si penulisnya. Oleh sebab itu pada dasarnya kita harus mengetahui betul tahapan membacanya. Karena tahapan membaca ini ada yang dinamakan membaca permulaan ataupun membaca mekanik gitu ya. Nah, biasanya itu di kelas-kelas rendah itu biasanya kita berikan membaca permulaan bagi anak didik kita. Kemudian dilanjutkan setelah mereka memahami bagaimana cara membaca huruf, kemudian membaca kata, yang membaca paragraf, membaca kalimat yang saya maksud, kemudian membaca paragraf, lalu membaca wacana. Nah, ini tentu saja akan dilanjutkan dengan membaca lanjut, yaitu membaca pemahaman. Saudara, baik saya akan menayangkan materi yang berhubungan dengan topik ataupun pokok bahasan kita pada kesempatan ini, yaitu tentang tahapan membaca ya. Jadi saudara, pada dasarnya ya tahapan membaca itu dibagi menjadi dua, yaitu membaca permulaan atau membaca mekanik dan membaca pemahaman atau membaca lanjut. Saudara, membaca permulaan ini sebetulnya bersifat mekanis ya, yang tentu saja dapat kita anggap berada pada urutan yang lebih rendah di dalam membaca itu. Nah, membaca permulaan ini merupakan suatu keterampilan awal yang diberikan kepada siswa kita, anak didik kita, biasanya di SD, kelas 1, ya kelas 2, yang harus dipelajari atau dikuasai oleh si pembaca ya. Jadi keterampilan awal itu siapapun pada dasarnya harus menguasai keterampilan awal tersebut oleh si pembaca yang akan membaca berbagai teks nantinya setelah mereka mampu menguasai keterampilan awal dari membaca tersebut. Nah, membaca permulaan itu sebetulnya ada tingkat awal agar orang bisa membaca. Jadi dalam membaca permulaan ini diupayakan orang itu bisa membaca begitu ya, karena dia akan dikenalkan dengan huruf, kemudian dengan kata, kalimat, dan paragraf serta wacana nantinya, sehingga mereka akan mampu membacanya dengan baik, dengan tepat, ya, dengan lancar. Nah, membaca permulaan ini mencakup yang pertama itu pengenalan bentuk huruf. Jadi siswa kita dikenalkan dengan bentuk huruf dari A sampai Z ya, bentuk ada huruf vokal, ada huruf konsonan. Nah, kalau dirapalkan menjadi bunyi ya, bunyinya itu kalau kita lafalkan huruf menjadi bunyi kan. Nah, jadi kumpulan huruf inilah yang membentuk kata, kumpulan kata membentuk kalimat, kumpulan kalimat membentuk paragraf, kumpulan paragraf tadi membentuk wacana yang utuh.
Itulah yang kita baca. Nah, oleh sebab itu, saudara, yang kedua, pengenalan unsur-unsur linguistiknya. Nah, ini perlu sekali unsur-unsur linguistik yang ada, mulai dari ya fonem, morfem, ya, kemudian ya termasuk kata di sana, kemudian kalimat. Nah, jadi kalau unsur linguistik itu bisa berupa fonologi, morfologi, sintaksis, kemudian termasuk ya apa yang disebut dengan semantik misalnya ya. Nah, dan juga wacananya. Nah, lalu saudara, sehubungan dengan ya tadi ya tentu saja unsur linguistik ini akan berhubungan dengan kata, kemudian kalimat, kelompok kata juga ya, kata, kelompok kata atau frasa, kemudian kalimat, klausa. Lalu ini kalimat ini sintaksis ya, tapi kalau belum diberi tanda titik itu namanya klausa dan klausa. Kemudian bisa berupa ya paragraf tadi, wacana yang utuh. Lalu saudara, pengenalan hubungan ataupun korespondensi pola ejaan dan bunyi ya. Nah, ini kemampuan siswa itu menyuarakan bahan yang tertulis. Nah, ini perlu apalagi siswa awal ataupun peserta didik kita yang baru mulai belajar membaca, mereka harus kita perkenalkan dengan ya bunyi-bunyi yang kita lafalkan, mereka bisa mengikutinya ya, yaitu kita melafalkan huruf-huruf tadi betul-betul bisa kita lafalkan dengan baik, misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, V, W, X, Y, Z misalnya. Ya, jadi saudara silakan saja Anda bisa memberikan ya pembelajaran ini dengan baik kepada siswa Anda nantinya ya. Dan yang terakhir itu keempat, kecepatan membaca bertaraf lambat. Nah, biasanya saudara dalam membaca permulaan ini kecepatan membacanya memang bertaraf lambat karena mereka masih mengeja ya, masih bata-bata, mereka tertati-tati untuk membacanya. Oleh sebab itu, ketika mereka sudah bisa membaca dengan kecepatan tinggi dan bisa memahami maknanya, biasanya itu mereka baru bisa memahami makna secara harfiah atau makna yang literal, sehingga nanti mereka bisa kita lanjutkan kepada membaca lanjut ataupun membaca pemahaman. Jadi pada dasarnya di dalam membaca permulaan, membaca mekanik ini kita baru melakukan pengenalan pada siswa tentang bentuk hurufnya, tentang bagaimana cara membunyinya ya, tentang ya tentu saja tadi mengenalkan kata, kelompok kata, kalimat, kemudian paragraf, ya wacana ya, kemudian kita mengenalkan juga bagaimana hubungannya pola ejaan dan bunyi ya, dan mereka bisa menyuarakan bahan yang tertulis itu dengan baca nyaring, misalnya ini. Jadi pada membaca permulaan itu lebih bagus kita ajarkan dengan menggunakan jenis membacanya baca nyaring ya. Kemudian untuk kecepatannya memang agak lambat. Saudara, saya kira Anda paham terhadap tahapan membaca, tentang membaca permulaan ataupun membaca mekanik. Kemudian kalau demikian kita lanjutkan kepada membaca pemahaman atau membaca lanjut. Anda jelas semuanya? Jelas? Baik, kita lanjutkan ya, karena memang untuk membaca permulaan ini ya sangat mudah, karena ini dasar dari membaca. Kemudian membaca pemahaman. Nah, ini yang harus serius Anda tekuni, Anda perhatikan bahwa sebetulnya saudara membaca pemahaman atau membaca lanjut ini merupakan keterampilan membaca yang berada pada urutan yang lebih tinggi. Nah, jadi membaca pemahaman itu adalah membaca secara kognitif, yaitu membaca untuk memahami. Nah, jadi saudara, ketika siswa kita itu sudah mampu untuk membaca permulaan, membaca mekanik, mereka kita lanjutkan dengan membaca pemahaman. Nah, biasanya di kelas 2, kelas 3 itu kan sudah mulai kita adakan membaca pemahaman karena masa transisi bagi mereka. Namun di kelas 4, 5, dan 6 itu wajib membaca pemahaman hingga perguruan tinggi ya. Wajib membaca pemahaman, bukan membaca lanjut lagi. Ya, saudara,
pemahaman dalam membaca itu sebetulnya bisa kita lihat ada beberapa kategori ya. Smith itu mengelompokkannya kemampuan membaca pemahaman kita ini. Yang pertama itu pemahaman netral, yang kedua interpretasi, yang ketiga membaca kritis ya, yang keempat membaca kreatif. Nah ini, jadi saudara ada yang namanya pemahaman membaca literal, pemahaman membaca interpretasi atau interpretatif ya, pemahaman membaca kritis dan pemahaman membaca kreatif. Nah, kita bahas satu persatu. Saudara, pemahaman netral. Nah, saudara, pemahaman netral ini adalah pembaca itu hanya memahami makna apa adanya ya, sesuai dengan makna simbol-simbol bahasa yang ada dalam bacaan itu. Jadi, dia tidak melihat makna lain selain makna yang tersurat atau makna yang ada di dalam teks itu sendiri, bukan makna yang ada di luar teks ya. Maksudnya itu makna yang dilihatnya itu ada makna yang betul-betul yang ada pada teks itu sendiri, yang betul-betul tersurat. Jadi dia sifatnya apa? Jadi eksplisit ya, bukan implisit. Ya. Kemudian saudara pemahaman interpretasi. Nah, saudara pemahaman interpretasi ini sebetulnya adalah pada tingkat ini pembaca itu sudah mampu menangkap pesan secara tersirat. Kalau pemahaman netral itu hanya pesan yang kita peroleh itu hanya didapat secara tersurat atau eksplisit, sedangkan pada pemahaman interpretasi ini kita sudah mulai menambah pemahaman kita pada pemahaman yang sifatnya secara tersirat ya ataupun implisit. Nah, jadi kita mampu untuk menginterpretasi ataupun kita mampu juga untuk menafsirkan apa sebetulnya makna yang ingin disampaikan oleh si penulisnya itu ya. Misalnya ada puisi malam lebaran, bulan di atas kuburan. Nah, makna dari puisi itu apa sebetulnya? Karena setiap kata itu mengandung makna ya, bukan makna yang sebenarnya, tapi makna kias, makna yang tidak sebenarnya, yang harus kita cari maknanya. Oleh sebab itu, saudara, sebetulnya pemahaman interpretasi ini maksudnya bahwa di samping pesan-pesan secara tersurat tadi itu, seperti pada tingkat pemahaman netral tentunya tetap ya kita gunakan pada membaca interpretasi, tetapi pembaca juga harus mampu atau dapat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi jawaban itu ada secara implisit atau secara tersirat yang adanya itu di luar teks itu sendiri. Jadi Anda bisa menginterpretasinya apa sebetulnya maksud misalnya itu bulan di atas kuburan. Berarti kan kalau bulan di atas kuburan, berarti kuburan itu sepi sekali ya. Nah, bulan itu padahal kan terang cahayanya dulu. Jadi malam lebaran lagi ya, malam lebaran. Berarti kan kita seharusnya bersenang-senang, tapi kita malah bersedih gitu. Nah, seperti itu karena bisa jadi kita terhingar kampung halaman kita tidak bisa pulang ke kampung halaman misalnya ya. Nah, seperti itu untuk pemahaman interpretasi tersebut. Saudara, selanjutnya pemahaman kritis. Saudara, pada pemahaman ini sebetulnya membacanya disebut dengan membaca kritis. Nah, pada tingkat ini pembaca tidak hanya mampu menangkap makna yang tersirat dan tersurat saja ya, tetapi dia harus kritis, harus mampu untuk menganalisis, mampu untuk menilai apa sebetulnya yang terjadi pada teks bacaan itu, apakah teks bacaan itu dapat bermanfaat bagi dia sendiri, bagi orang lain, sehingga nanti kalau memang teks bacaan itu memang bagus untuk disebarluaskan, maka ia akan menyampaikannya baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, oleh sebab itu, selain ia harus mampu menangkap makna yang tersirat dan yang tersurat pada pemahaman kritis ini, juga ia harus mampu menganalisis dan sekaligus membuat sintesis ya dari informasi yang diperolehnya melalui bacaan tersebut. Nah, di samping itu juga
pembaca itu juga sebaiknya harus mampu melakukan evaluasi ataupun penilaian secara akurat ya. Nah, di sini maksudnya bahwa pembaca itu harus mengetahui persis akan kebenaran ataupun kesalahan isi wacana itu, isi teks tersebut, maksudnya berdasarkan pengetahuan dan data-data yang ia miliki. Nah, tentang informasi yang ada dalam bacaan tersebut. Makanya pembaca pada tingkat ini sebetulnya sudah mampu membuat kritik terhadap suatu bacaan ataupun sebuah buku. Sehingga ia bisa memberikan tanggapan, memberikan ulasan, memberikan sanggahan, saran, dan lain sebagainya ya. Ya, seperti itu. Saudara, selanjutnya ini yang tertinggi adalah pemahaman kreatif. Jadi tadi ada pemahaman netral, kemudian pemahaman interpretatif, lalu pemahaman kritis, dan pemahaman kreatif. Nah, pemahaman kreatif ini, saudara, ini lebih tinggi tingkatnya. Jadi pembaca tingkat ini memiliki pemahaman lebih tinggi dari ketiga tingkat sebelumnya tadi. Nah, berarti selesai membaca, kita sebagai seorang pembaca akan mencoba ataupun bereksperimen ya, membuat sesuatu yang baru berdasarkan isi bacaan tersebut. Jadi kita bisa mengimplementasikan isi bacaan yang kita baca. Nah, dari wacana di atas sebetulnya membaca itu dapat membuat aransemen musik misalnya ya, yang menurutnya dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas dalam bersastra. Misalnya itu contoh. Kemudian ketika ia membaca tentang resep masakan, ia akan bereksperimen untuk membuat masakan sesuai dengan resep masakan tersebut dan bisa berkreasi untuk dimodifikasi misalnya. Nah, inilah sebetulnya membaca kreatif itu. Kemudian ketika ia misalnya itu setelah selesai membuat suatu ya aplikasi misalnya itu di dalam bagaimana cara mengoperasi ya sistem komputer misalnya. Nah, jadi nanti ya pembaca itu langsung mempraktikannya ya, mengaplikasikan aplikasi itu melalui komputernya ya, sehingga akan banyak sekali fitur-fitur baru yang dimilikinya. Nah, seperti itu ya. Jadi saudara, pemahaman kreatif ini akan lebih membuat kita berpikir kreatif. Nah, sehingga nanti kalau pembacanya berpikir kreatif, tentu saja ia akan memiliki ide-ide baru, memiliki kreativitas yang bisa menghasilkan karya sastra maupun karya ilmiah ya. Nah, saudara, misalnya setelah ia membaca karya ilmiah ya tentang bagaimana pencegahan COVID-19, nah ia akan membuat semacam karya tulis ilmiah juga tentang hal yang lain, misalnya bisa jadi pencegahan penyakit yang lainnya atau yang ada hubungannya dengan COVID-19 dengan ramuan tertentu, misalnya dengan obat-obat tertentu atau dengan pencegahan tertentu yang diuji cobanya ternyata berhasil. Nah, itu. Kemudian saudara setelah ia membaca novel seseorang misalnya, dia akan berkeinginan untuk menulis sebuah novel yang lain daripada yang lain, yang out of the box, sehingga misalnya dari segi alurnya berbeda, dari segi penyampaian ya sudut pandangnya berbeda misalnya ya, sehingga menjadi suatu hal yang baru. Nah, ini dari pemahaman kreatif ini akan timbul ya kreativitas dan inovatif di dalam berpikir si pembacanya. Nah, ini yang kita harapkan ya. Saudara, pada dasarnya aspek-aspek membaca pemahaman itu yang perlu kita pahami. Yang pertama itu kita harus memahami pengertian sederhana baik leksikal maupun gramatikalnya ya. Kemudian jadi berarti kita memahami kalimatnya ya termasuk kelompok kata, memahami itu ya kata, kelompok kata, kalimat ya. Nah, gramatikal apalagi unsur-unsur kalimat itu harus kita pahami betul, ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan minimal dalam sebuah kalimat harus ada unsur subjek dan predikat. Lalu kita juga harus memahami signifikansi ataupun maknanya ya. Nah, ini maksud dan tujuan pengarang itu harus kita pahami betul apa sebetulnya makna yang ingin disampaikan oleh si penulis itu, baik itu dalam bentuk pemahaman netral tadi maupun pemahaman
interpretatifnya ya. Nah, bisa jadi nanti kita lanjutkan kepada pemahaman kritis dan kreatifnya. Nah, seperti itu. Kemudian evaluasi atau penilaian isi ataupun bentuk. Nah, ini jadi saudara ini kepada pemahaman kritis biasanya kita tentu saja akan mengevaluasi, menilai isi bentuk dari teks tersebut ya. Makanya kita pun membaca kritis. Lalu kecepatan membaca yang fleksibel juga ya, yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Nah, jadi aspek membaca pemahaman ini memang perlu kita lakukan ya, sehingga nanti hasilnya kita bisa membuat sebuah hal-hal yang berhubungan dengan apa yang sudah kita baca, saudara. Kita bisa menghasilkan suatu karya, bisa jadi apa yang kita baca kita buat dalam suatu karya, baik itu karya ilmiah murni, karya ilmiah populer maupun karya sastra ya. Nah, jadi saudara, setelah kita membaca kita bisa menghasilkan karya, termasuk karya-karya yang hasil bacaan yang berupa benda, peralatan ataupun berupa bisa jadi suatu jasa ya atau aplikasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat kita menjadi orang yang kreatif. Makanya kita perlu juga membaca kreatif tadi itu. Kemudian saudara, dalam mengajarkan membaca pemahaman, ini sebagai seorang guru nantinya, Anda kan calon sebagai seorang guru, Anda harus melihat beberapa manfaat dari membaca pemahaman itu. Bahwa pada dasarnya membaca itu saudara bisa kita lakukan dengan cara membagi bacaan untuk hari itu menjadi 2 atau 3 seksi ya, agar ya dia dapat menyelang-nyeling teknik mengajar dan memisah-misahkan kesukaran kosakatanya. Nah, ini jadi seorang guru ini ya perlu diperhatikan agar guru itu dapat menyelang-nyeling teknik mengajarnya dan memisah-misahkan kesukaran kosakata di sana. Kemudian memberi motivasi kepada siswa ya terhadap bacaan dengan jalan menghubungkan bahan bacaan dengan pengalaman-pengalaman pribadi siswa. Itu harus dilakukan ya. Lalu menyatakan maksud dan tujuan membaca perlu juga disampaikan pada siswa, menjelaskan setiap kesukaran dalam bagian pertama, misalnya kesukaran bunyi, struktur kalimat, sintaksis, kosakata, kiasan-kiasan, dan peribahasa itu juga perlu Anda sampaikan dan jelaskan pada siswa Anda. Kemudian menghasilkan sebuah rangkuman yang lengkap dari bacaan. Jadi nanti setelah siswa Anda itu membaca teks yang Anda berikan, mereka diminta untuk membuat rangkuman ya, namun usahakan rangkuman yang dibuatnya itu menggunakan bahasa mereka sendiri, bukan bahasa yang ada pada teks lagi ya. Jadi setelah mereka membaca, bukunya ditutup ataupun teksnya itu ditutup. Kemudian melibatkan seluruh kelas ya dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan. Nah, ini bagus sekali sehingga nanti kelas-kelas itu baik guru-gurunya ya yang Anda ajak kerjasama maupun ya semua ya siswa tersebut bisa Anda gunakan untuk meningkatkan motivasi membaca mereka, motivasi belajar mereka sehingga tingkat minat baca mereka itu akan menjadi tinggi. Lalu memberi tugas membaca paragraf di rumah ya sebagai bahan studi, termasuk ya membaca wacana yang kemudian mereka nanti akan menyampaikannya kepada gurunya ya dalam bentuk sebuah apakah ringkasan, apakah rangkuman. Ingat antara ringkasan dan rangkuman itu berbeda ya. Kalau rangkuman itu menggunakan bahasa mereka sendiri ya, tapi maksudnya sama, tidak keluar dari topik yang dibacanya. Kemudian kalau ringkasan itu bahasanya sama persis dengan bahasa yang ada pada teks yang dibacanya ya, namun lebih ringkas begitu ya. Kalau kita merangkum dari A sampai D bisa saja memulainya dari D ke A kemudian ke B baru ke C, atau dari B ke C ke A baru ke D bisa jadi. Tapi kalau untuk meringkas ringkasan kita harus kalau A B C D berarti dari A ke B, baru ke C, dan ke D, gitu ya. Jadi harus sistematis. Kemudian, saudara, saya kira itu ya cukup untuk perkuliahan pada hari ini. Saya kira banyak sekali hal-hal yang perlu Anda
pahami tentang tahapan membaca. Yang penting Anda harus mampu ya menguasai membaca permulaan atau mekanik ya. Karena ini dasar dari membaca itu sendiri sehingga Anda bisa menyampaikan kepada siswa Anda nantinya. Kemudian Anda juga ya mampu untuk menyampaikan bagaimana membaca lanjut itu sendiri pada siswa Anda, dan termasuk Anda sendiri harus menguasai membaca lanjut itu ada membaca pemahaman. Nah, di sini membaca pemahamannya yang harus Anda kuasai juga termasuk siswa Anda nantinya, yaitu berupa pemahaman literal, kemudian pemahaman interpretasi, pemahaman kritis, dan pemahaman kreatif. Saya kira saudara, ketika kita sudah memahami pemahaman literal, kita harus lanjutkan pada pemahaman interpretasi, karena teks itu ada yang tersurat maknanya, ada yang tersirat. Jadi kita harus menguasainya. Kemudian kita juga harus melakukan penilaian terhadap teks yang kita baca. Nah, inilah sebetulnya kita perlu melakukan membaca pemahaman kritis tadi itu ya. Dan juga hasil dari yang kita baca itu bisa kita manfaatkan. Nah, kita eksperimenkan. Nah, inilah sebetulnya membaca kreatif, dan kita bisa memodifikasinya, membuat hal-hal yang baru, yang lebih bersifat kreatif, inovatif ya, yang penuh inisiatif, sehingga Anda menghasilkan karya-karya yang luar biasa juga. Baik itu karya ilmiah maupun karya sastra. Baik saudara, saya kira itu ya pembahasan kita pada hari ini. Silakan saja Anda buat sebuah rangkuman ya hasil pembelajaran kita pada hari ini, kemudian nanti rangkumannya bisa Anda sampaikan ke email saya, itu dalman.bangka@gmail.com. Saudara, selanjutnya saya minta Anda tetap membaca buku saya yang berhubungan dengan topik kita pada hari ini, yaitu tahapan membaca pada buku keterampilan menulis karya Dr. Daman MPD, karya saya yang ada di Gramedia, yang ada di seluruh Indonesia. Silakan Anda beli, Anda miliki ya, silakan. Kemudian Anda juga bisa membaca buku-buku yang lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan kita pada hari ini. Termasuk Anda bisa membaca bahan-bahan yang ada di internet ya, untuk menambah referensi Anda yang saya maksud, untuk menambah referensi Anda sehingga Anda betul-betul mampu untuk menguasai materi tahapan membaca ini. Baik, saudara, saya yakin Anda pasti bisa. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.